Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita semua nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita masih bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kelak perkumpulan ini muqaddimah kita berkumpul di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati, yang kami muliakan guru kita semua Al-Mukarram Abu Yahya dan Umi Fairuz Ar-Rahbini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan dakwanya. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati pula para orang tua kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Tak lupa pula kepada keluarga besar Bahagiatu, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita semuanya tanamkan di dalam hati kita ketika kita menghadiri majlis ta'lim atau menuntut ilmu. Tanamkan di hati kita niat yang begitu banyak. Karena apa? Karena satu pekerjaan atau satu amal diniatkan dengan 10 niat, maka akan mendapatkan 10 niat. Akan tetapi jika ada satu pekerjaan cuma diniatkan, atau 10 pekerjaan cuma diniatkan satu niat, maka 10 pekerjaan tersebut hanya mendapatkan satu niat. Dan kita sekarang berada di majlis taklim yang mana Allah akan kabulkan doa kita semua. Maka ketika kita berada di majlis taklim, perbanyaklah meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shadaqatu sirri tudfi'u ghadab rabbi." Shadaqatu sirri, sedekah dengan sembunyi-sembunyi, tudfi'u itu bisa meredam atau mematikan ghadab rabbi, murkanya Allah. Apa sih sedekah itu? Sedekah itu pemberian yang mana dimasukkan dengan pemberian itu kita mengharap pahala dari Allah. Artinya ketika kita memberikan sesuatu bukan mengharap dari orang yang diberi, akan tapi mengharap pahala dari Allah. Kalau kita memberikan sesuatu dan mengharapkan imbalan dari orang lain, berarti itu namanya orang yang jual beli, bukan orang yang sedekah. Kenapa disebutkan sedekah? Karena orang yang bersedekah itu dia meyakini bahwa yang dia sedekahkan itu akan memberikan manfaat untuk dirinya sekarang atau yang akan datang. Orang yang bersedekah itu meyakini bahwa dengan memberikan sesuatu tersebut maka akan memberikan manfaat bagi dirinya sekarang dan yang akan datang. Itu namanya sedekah. Dikatakan oleh Al-Habib Abu Bakar Gresik, as-shadaqatu, sedekah itu mencegah dari bencana. Ketika kita sedekah akan mencegah bencana tersebut atau mencegah bala tersebut. Dan dikatakan juga sesuatu yang turun kepada kita itu ada dua. Kalau nggak nikmat pasti bencana atau bala.
Dan sedekah ini memberikan atau meredam bencana kalau kita bersedekah. Contoh, kita mendapatkan bala atau yang turun ini adalah bencana. Akan tapi dengan kita bersedekah, maka kita akan terbentengi dari bala itu. Kenapa? Karena sedekah itu, karena bencana itu tidak bisa menebus, tidak bisa melangkahkan bentengnya sedekah. Kalau kita turun yang rahmat, yang baik, maka dengan sebab kita bersedekah ini, maka akan menjadi baik nikmat ini. Maka dikatakan Rasulullah SAW, bersedekahlah di pagi-pagi hari. Kenapa? Karena di pagi hari, kalau kita bersedekah di pagi hari, maka selama di pagi hari itu kita dalam lindungannya sedekah. Maka jangan sampai kita malas ketika di pagi hari, menunda-nunda, atau dalam hati kita ingin bersedekah akan tapi kita menunda. Maka jangan sampai seperti itu. Dan ketika kita bersedekah itu ada hukumnya. Yang pertama yaitu wajib. Kapan dikatakan sedekah itu wajib? Yaitu ketika ada orang yang kelaparan, yang kita mempunyai makanan lebih, yang mana orang ini bakalan mati kalau kita tidak memberikan. Maka kita wajib bersedekah, hukumnya wajib. Kalau kita nggak bersedekah, orang ini meninggal, kita yang dosa. Kemudian sunnah. Kapan dikatakan sedekah ini sunnah? Sedekah itu hukum awalnya sunnah. Boleh saja kita nggak sedekah atau sedekah. Hukumnya sunnah. Yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah sedekah makruh. Apa itu sedekah yang makruh? Ketika kita bersedekah dengan sesuatu yang jelek, maka dikatakan tidak boleh. Karena apa? Karena jelek. Masa kita ngasih sedekah ke orang lain, ke tetangga kita, memberikan sesuatu makanan yang mau basi? Itu kan namanya enggak baik. Akan tapi berikanlah makanan itu yang baik. Kenapa? Tadi karena dengan pemberian tersebut maka akan memberikan manfaat kepada kita yang akan datang, yang sekarang dan yang akan datang. Kemudian yang terakhir, sedekah itu hukumnya haram. Oh, kenapa dikatakan bisa haram sedekah? Karena kan dihukumi asalnya sunnah. Kenapa sekarang dihukumi haram? Sedekah dikatakan haram kalau ada orang yang kita meyakini bahwasanya ketika kita bersedekah kepada orang tersebut akan melakukan kemaksiatan kepada Allah atau melakukan dia kejahatan. Maka ketika kita bersedekah kepada orang tersebut, maka kita hukumnya haram. Itulah sedekah. Kemudian di dalam majlis taklim, jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu yang telah kita lalui. Karena apa? Karena banyak orang ketika dia sehat, dia melalaikan waktu untuk belajar. Dan alhamdulillah kita pada kesempatan yang mulia ini kita diberikan oleh Allah untuk belajar. Karena apa? Karena dikatakan oleh Sayyidina Ali, Allah itu memberikan dunia, baik yang dicintai maupun yang tidak dicintai. Dan Allah memberikan ilmu itu kepada orang-orang yang dicintai dan orang-orang yang diridhoi. Artinya apa? Ilmu itu tidak diberikan kepada semua orang, akan tapi hanya Allah memberikan kepada orang yang dicintai dan diridhoi. Sedangkan dunia Allah berikan semuanya, baik orang yang jahat, orang yang baik, orang yang kafir, Allah berikan karena dunia. Ya. Kemudian dikatakan juga dunia, ya, harta itu, harta ini akan kenapa kita diberikan harta? Karena ketika kita mendapatkan harta, maka gunakanlah harta tersebut dengan sebaik mungkin. Jangan sampai kita dengan harta kita ini akan kita mendapatkan kemaksiatannya Allah Subhanahu wa taala. Ada namanya nikmat istidraj, yang mana Allah berikan nikmat tersebut sehingga orang itu berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Kemudian
ada satu cerita tentang keutamaan seorang menuntut ilmu atau ketemu seorang ilmu, diceritakan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah itu dia berjalan menuju pasar dan dia bercerita atau dia mengatakan kepada orang-orang di pasar, wahai orang-orang di pasar, sungguh celaka kalian, sungguh lalainya kalian. Kemudian orang yang di pasar berkata, wahai Abu Hurairah, kenapa engkau berkata seperti itu? Kemudian Abu Hurairah menjawab bahwasanya warisannya Rasulullah SAW sedang dibagikan di masjid. Akhirnya orang-orang yang di pasar tadi mereka bergegas meninggalkan semua dagangannya dan mereka menuju ke masjid. Kecuali Abu Hurairah, dia menunggu di pasar. Ketika semua orang berbondong-bondong ke masjid, dia mencari mana orang yang sedang membagikan warisnya Rasulullah SAW. Akan tetapi mereka tidak mendapatkan orang yang sedang membagikan warisan, sehingga mereka kecewa. Wah, berarti kita ini sedang dibohongi sama Abu Hurairah. Akan tapi mereka melihat ada orang di situ, ada orang yang sedang membaca Al-Quran, ada orang yang sedang zikir, dan ada orang yang belajar antara halal dan haram. Akhirnya mereka pulanglah. Mereka kembali ke pasar. Kemudian menanyakan, Abu Hurairah menanyakan kepada orang tadi di pasar, wahai orang-orang di pasar, apa yang kalian dapat? Kemudian mereka jawab, kata engkau di sana ada orang yang membagikan warisan Rasulullah SAW, akan tapi kami tidak mendapatkan. Kata Abu Hurairah, apa yang kau lihat di sana? Kami melihat cuman ada beberapa kelompok yang mereka berzikir, sholat, membaca Al-Quran, dan belajar antara halal dan haram. Kata Rasulullah, kata Abu Hurairah, nah itulah warisannya Rasulullah SAW. Kenapa? Karena para anbiya mereka tidak mewariskan harta dan dirham, akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang barokah, yang bermanfaat di malam ini. Semoga kita semua dikabulkan hajatnya di dunia, dan semoga kita dijauhkan dari api neraka, dan semoga kita semua yang mempunyai masalah berkat kehadirannya majelis talim ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu cukup dari Al-Fakir. Mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.